itulah yang tadi dikatakan oleh Potter adalah iki nur iso dadi berubah jadi nar itu. Itu karena belum murni, Oh. belum ikhlas. Nah, untuk mengerem itu, Gus. Ya harus puasa, harus banyak ininya, ya harus difilter lah. Kemudian nomor satu ya ilmu. Knowledge. Iya, karena dengan ilmu kita bisa menjadi pas penggunaan takaran dan lain sebagainya, itu ilmu yang menentukan. Itu yang dikatakan ilmu itu panglimanya amal. Iya. Al ilmu imamul amal, al ilmu nur. Ilmu itu cahaya. Ya. Terus berarti ilmu fisika tok nih Pak. Iya. Padahal kalau tahu ngoco tentang ilmu fisika ngeten Pak. Tapi kejapi loh Pak. Nah. Gaya identik dengan tekanan. Ya betul. Semakin banyak gaya, semakin banyak tekanan. Nah, itu maksud kalau Pak. Iya. Ini bicara fisika. Hukum Newton. Nah, F itu gaya ya. Ton gimana orang ton. Artinya jangan kakean gaya jika stres. Saya kira itu. Bukan fisika. Kecuali pura-pura. Itu pura-pura aman dari efeknya itu. Gaya sama gaya. Ya. Gaya sama gaya. Berpura-pura. Ya. Semakin gaya semakin gaya semakin banyak berpura-pura. Semakin menekan. Kata kakean. Iya. Menekan apa? Menekan. Kalau gaya yang dimaksud itu cahaya. Kalau gaya itu api. Kakean gaya itu kakean pola, berarti sama dengan kakean tekanan. Kalau gaya itu pura-pura atau acting bergaya, itu aman dari tekanan tadi itu. Tidak berbanding lurus dengan tekanan. Nah, gaya. Kalau gaya. Dan selalu di ilmu acting disetir ilmu. Gaya itu juga ada berliannya. Nah, itulah yang mau saya tanyakan beliau bahwa tadi makanya dikatakan waktu itu saya dengar betul bahwa antara cahaya dan api itu sama besarnya. Terus masih ingat betul, makanya saya malah bisa tanyakan ke Gus Nisa betul. Iya, karena kalau tidak sama ya tidak seimbang. Tidak seimbang. Nah, kita manusia, kemanusiaan kita harus bisa menempatkan diri di antara keduanya. Kemudian ilmu yang bisa mengendalikan cahaya dan mengendalikan api, memanfaatkan cahaya. Memanfaatkan cahaya dan mengendalikan api. Iya, karena setiap cahaya diiringi api. Dan di balik setiap api terdapat cahaya. Iya. Kalau di ringkes yang sering kita dengar itu loh. Jadi di dalam setiap hati anak manusia ini tersedia 2 ruang. Yang satu diisi malaikat, yang satu diisi setan. Ya. Yang sering kali disampaikan Gus Nisa di Rebuan itu. Ya, Maka dominasinya ini yang mana? Ya ibaratkan tadi kalau nur itu malaikat. Kemudian kalau nar ini setan. Ini kan sudah simbolis. Iya. Dengan hadis itu. Maka di dalam diri manusia itu mana yang dominan? Ketika dia zikir, ya nur yang berperan. Tapi ketika dia tidak zikir, ya narnya. Kalau dalam TV itu kan biasanya ini ada orang putih, orang merah gitu. Iya. Itu maksudnya. Ya itu. Bisian mana yang dianggap? Iya. Lebih mendengarkan yang mana atau lebih mengikuti yang mana? Antara putih dan merah. Ya artinya kan paling tidak itu ya tadi kembali kepada metode untuk mengendalikan nar ini Gus yang kayaknya kita perlu banyak nasihat dari Gus Nisa. Iya. Ya
Selalu makrifat ini kuncinya itu makrifat. Kita harus tahu diri dulu, paham diri, bisa menempatkan diri dan mengerti diri, mengenali diri sedetail-detailnya. Siapa kita, dari mana, kemana, asal kita, usul kita, untuk apa kita, bagaimana, dan sebagainya, dan seterusnya itu. Kalau pada seseorang itu benar-benar kondisinya seperti itu, Gus, ini mana yang harus didahulukan? Antara memperbesar faktor nurnya atau menekan faktor apinya? Itu yang menentukan situasi dan kondisi. Nggak bisa, nggak bisa langsung dijawab. Kondisi yang menentukan itu kondisi. Apa nggak sama dengan proses takholli itu? Artinya dengan mengosongkan gelas dari isi dan lain sebagainya, otomatis dia akan diisi oleh yang baik. Apa tidak begitu? Oh artinya iya. Dengan menekan sedemikian api dulu, kemudian otomatis. Oh, kalau dari sisi itu, itu beda pendapat. Oh, beda cara. Iya, Memang sama-sama ini kan berdasarkan penelitian para penemu ya. Jadi mayoritas kalau jalur sufi itu mengarahkan kita untuk jangan memperhatikan narnya, jangan memperhatikan zulumatnya, tapi perhatikan nurnya dan manfaatkan. Contoh, kita berusaha melupakan, ini yang pacaran atau yang kalau perhatian kita itu saya ini melupakan, nggak bisa, ya nggak akan bisa. Dengan melupakan, berusaha melupakan itu sudah ingat nih. Terus nggak akan bisa. Salah cara. Caranya itu memperhatikan selain yang ingin dilupakan itu. Misalnya wongkel nanjak rohu, alih perhatian, mengalihkan perhatian. Kalau yo apa melupakan cak rohu iki di perhatiannya nang cak rohu ini, wah gak isa itu salah cara. Alihkan perhatian, ya ini yang saya maksud tadi itu, kalau perhatiannya kenar ya kalah terus, nggak akan pernah menang. Mengo kan? Iya, harus mengo. Alihkan perhatiannya ke nur. Itu kemudian disingkat zikrun nasida. Ingat manusia itu penyakit. Wadawa'uhu wa dzikrullahi dawa. Eling menungso iku gare ati loro. Eling cak rohu gare ati loro. Wongkel mangkel gregeten. Terus yo opo carane supaya lali cak rohu ini? Nek perhatian nang cak rohu ini gak iso. Karena saat berusaha melupakan cak rohu ini, itu memperhatikan sudah. Disian memperhatikan. Ini kalah nggak bisa. Kalau cara seperti itu. Caranya yang tepat adalah mengalihkan perhatian dari cak rohu ke tombone ingat Allah. Yang dialihkan ke kanan, katakan yang taat, positif. Dengan sendirinya menjadi lupa. Kalau melupakan, nggak bisa. Jadi mengalihkan perhatian, bukan melupakan. Ya, begini inilah, maka memang benar-benar harus dibimbing. Karena banyak cara yang salah atau keliru. Orang awam itu. Ilmunya kurang. Selama berusaha melupakan makhluk itu, ya nggak akan bisa. Bisanya itu karena mengingat Allah, mengingat kebalikan makhluk kholik. Ini akan terlupakan dengan sendirinya. Ini pun dipraktekkan nih sekali cara. Dero nih loh. Utangnya dilalekno kabeh. Dero itu merah putih berkibar. Karena berduka. Kalau berduka setengah tiang, Pak. Merah putih, Pak. Ya.
Iya, bendera merah putih. Melupakan hutang, itu kewajiban. Kewajiban melupakan. Loh, Wajib nyaur. Lah ngene iku. Iki mau dipraktekno. Wis utang-utang tak lalekno kabeh. Wajib ae, fardu kifayah tapi. Nyaur wong akeh. Jarong akeh. Lah dadi fuko, lah dadi murid Karena salik kan nih. iya, karena di sebagian orang ketika memang di kondisi itu ketika terlalu diingat itu memang akhirnya melemahkan. Iya. Nah, tapi ada yang justru dengan mengingat itu bisa menjadi penyemangat. Nah, ini mungkin konteksnya agak berbeda ini guys. Jadi ya. misalkan gini. Karena kesalahan dan dosa saya di masa lalu itu saya ingat-ingat terus. Ini kalau sudah mencapai batas keterlaluan, ini akhirnya saya tidak berbuat apa-apa. Sebaliknya, ketika porsi ingat salah dosa itu pasti menjadi penyemangat Ya. untuk melakukan kebaikan demi kebaikan. Ya. Nah ini yang pas ini yang gimana ini? Tetap setelah Prakteknya memang sulit ini. ya itu mengandung resiko yang cara itu. Yang non resiko, bersih dari resiko ya. Jangan mengingat yang negatif. Walaupun jangan istighfarlah. Saat istighfar itu ingatlah Allah. Ya di awal setat itu aja tak cukup. Ingat atau sadar bahwa aku pelaku dosa besar banyak. Nah, setelah beristighfar, fokusnya ke Allah Al-Mustaghfir, Allah Al-Ghafur. Ya. Makanya saya setiap masuk gapura selalu ingat kan gapura. Masuk ren mengenten megap-megap di sepuro. Gitu saya. Ya. Karena bagaimanapun ya kita ini masih sering kalah dengan nafsu kita yang canggih dan pikiran kita yang licik itu. Iya. Kenyataannya seperti itu, Gus. Ya banyak kan akhirnya teman-teman itu karena merasa begitu. Ini di beberapa teman saya ini Gus. Jadi waktu saya ajak ngaji itu, dia karena terlalu merasa dirinya itu tidak baik, saya masih kotor, saya masih dan sebagainya, sehingga melangkah ngaji itu menjadi takut. Lah ya, dia terbebani terus, terpuruk dia, nggak bisa bangkit, nggak ketindihan, sulit untuk sulit. Nah itu solusinya Karena kalau takut, menghadapi istilahnya teman seperti itu. Fokusnya jangan ke Masalah salah dan itu. dosa dan masa lalu. Fokusnya itu di kebalikannya, yaitu harapan, pahala, kemudian ampunan Allah, yang positif itu. Ini harapan yang tadinya kecil kemudian diisi, ini akan melebar, membesar. Dengan sendirinya ini meringankan beban dosanya. Maka yang negatif itu tidak boleh diperhatikan. Dialihkan ya. Ingat yang indah-indah. Iya. Kurang kelam hilangkan. Iya. Enggak boleh. Seringkali kalah. Bolehnya itu kalau mengambil pelajaran, metik hikmah. Selain itu enggak boleh. Kalau tidak dalam rangka mengambil pelajaran atau metik hikmah, enggak boleh. Karena kita kalah. Ya, kesimpulannya adalah kita harus mengalihkan perhatian, lupakan yang lalu-lalu. Dan seandainya kita bisa lupa bahwa kita ini manusia, saking ingatnya Allah, saking ingat Allah ini wah alangkah nikmatnya. Sampai lupa Akan dirinya who sendiri. am I? Who am I? Who am I menungso ini lali. Wah itu nikmatnya nggak karuan. Sami kali ngono. Karo aku takon. Wis lali nang awake mulai, wis lali. Kumpul tok. Balik. Oke, Gus, matur nuwun sangat. Ini Lali. iya, matur nuwun sangat Gus Nizam atas pencerahannya.
Terima kasih teman-teman ini tadi ngonconi sampai dalu ngeten nggih. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi